Halo rekan-rekan, senang bertemu lagi dengan teman-teman di dalam mata kuliah peminatan pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan global bersama saya, Ferdinand Robertua. Tidak terasa rekan-rekan, kita sampai di dalam pertemuan terakhir di dalam mata kuliah ini, di mana kita akan membahas tentang ekosistem daratan. Kita sudah membahas tentang ekosistem lautan, penanganan perubahan iklim, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pemukiman yang berkelanjutan, dan sanitasi. Semuanya kita bahas dari spektrum inovasi. Dan kalau kita melihat ekosistem daratan, inovasi apa ya? Pelajaran tentang inovasi apa yang bisa kita hasilkan dari goals nomor 15? Goals nomor 15, ekosistem daratan, itu kita bicara tentang tentu pengurangan degradasi dan pengurangan keanekaragaman hayati. Ya, pengurangan degradasi dan mencegah terjadinya kehilangan, kehancuran dari keanekaragaman hayati di laut. Ekosistem daratan dimulai dengan indikator terkait jumlah wilayah hutan, jumlah luas hutan. Ya, kita tentu sudah tahu definisi hutan, maka PBB menginginkan kita untuk mempertahankan wilayah hutan atau kalau bisa meningkatkan wilayah hutan. Ini tugas yang berat, makanya ditulis di indikator pertama. Kalau kita berbicara mengenai wilayah hutan, tentu hutan ini bisa berbentuk hutan darat, hutan bakau, hutan gambut, banyak sekali jenis hutan, dan kita menangkap spiritnya, yaitu memastikan bahwa tidak berkurang wilayah hutan. Itu indikator pertama. Indikator kedua, kita berbicara tentang sustainable forest management, tata kelola pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hutan boleh kok dimanfaatkan, hutan boleh kok dikelola, tetapi berkelanjutan. Artinya kita memastikan bahwa jumlah wilayah hutan yang dikelola itu berbanding lurus dengan jumlah perbaikan atau jumlah penataan wilayah itu. Artinya tidak memperparah wilayah. Itu nomor dua. Nomor yang ketiga, kita berbicara mengenai land degradation. Nah, ini kita nggak bicara mengenai hutan saja, rekan-rekan, tapi juga mengenai wilayah darat. Karena banyak sekali wilayah darat yang juga penting, seperti wilayah-wilayah ekosistem darat yang kita masih butuhkan. Nah, ini penting juga memastikan bahwa tidak rusak. Nomor 4, kita berbicara tentang biodiversity, keanekaragaman hayati. Bagaimana kita memastikan keanekaragaman hayati tidak hilang. Nomor 5, ini agak banyak nih ekosistem daratan, karena memang banyak sekali masalah yang terjadi di darat, rekan-rekan. Nomor 5, kita berbicara mengenai extinction, kepunahan spesies. Artinya kalau makin banyak spesies yang punah, artinya kita mempertanyakan terkait SDGs itu sendiri. Nomor 5, indikator nomor 5. Nomor 6, kita berbicara tentang genetic resources, ya, kekayaan intelektual terkait genetika. Nah, ini makin kesini makin banyak teknologi yang memanfaatkan kekayaan intelektual genetika. Ini memastikan bahwa tidak dimonopoli oleh negara-negara kaya saja yang memiliki kekuasaan dalam melakukan penelitian terkait genetika. Nomor 7, perdagangan hewan-hewan dan perdagangan hewan-hewan ilegal itu harus diberantas. Nomor 8, kita berbicara tentang invasive species. Nah, hama seringkali dilihat sesuatu yang normal, tetapi bagi PBB, invasive species atau hama indikator terjadinya degradasi lahan. Hama itu menjadi indikator bahwa pemerintah harus bertindak serius memastikan biodiversity yang ada di situ. Hama bukan hanya diberantas, tapi juga harus diperhatikan
ekosistem di sekitarnya. Nomor 9, memastikan bahwa pencapaian goals nomor 14 terkait daratan itu juga berkorelasi dengan pencapaian pengurangan kemiskinan. Nah, ini secara tertulis disebutkan IG Biodiversity Target 2. Ya, ini menarik nih kalau kita melihat IG Biodiversity Target 2 of the Strategic Plan for Diversity 2011-2020. Ini kita berbicara bagaimana pemerintah bisa mensinergikan antara biodiversity dan pengurangan kemiskinan. Nomor 10, financial resources, yang memastikan banyak pendanaan. Ini masalah klasik yang tentu kita sering memperdebatkannya. Nomor 11, kita berbicara mengenai sama terkait pendanaan, tetapi ini lebih fokus ke developing countries, spesifik tentang developing countries. Nomor 12, sekali lagi ini menjadi penting bagi negara-negara untuk memberantas masalah perdagangan hewan-hewan ilegal. Nah, di dalam pembahasan goal nomor 14 ini, kita akan membahas mengenai masalah yang sangat serius, yaitu masalah korupsi. Banyak sekali pencapaian SDGs itu tidak berhasil karena ada faktor penghambat, yaitu korupsi. Banyak gubernur ditangkap, bupati, wali kota, anggota DPR ditangkap karena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pengambil keputusan. Jadi konstitusi kita, undang-undang kita, SDGs itu sudah dalam track yang benar, tetapi ketika di dalam implementasinya ada koruptor yang bekerja, sehingga goal-goals ini menjadi berantakan dan tidak tercapai, teman-teman, rekan-rekan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar untuk menutup pertemuan kita, perkuliahan kita. Tugas besar umat manusia adalah bagaimana korupsi tidak ada lagi di muka bumi ini. Ini pekerjaan yang sangat berat, karena kalau kita berbicara tentang korupsi, ternyata faktornya bukan hanya bicara tentang materi, keinginan mencapai materi, tapi kita berbicara tentang karakter. Ada teori faktor korupsi yang kita kenal dengan GONE, GONE. Greedy opportunities needs expose. Greedy opportunities needs expose. Kenapa terjadi korupsi? Pertama, diawali dengan karakter yang buruk. Tidak ada integritas, yang ada adalah ketamakan dan kerakusan. Sebanyak apapun gaji yang diberikan kepada para pejabat, kalau sudah tidak punya integritas, kalau tidak ada karakter, korupsi pasti ada. Oleh karena itu, rekan-rekan, ini penting bagi kita, bagi kaum muda, untuk memastikan anggota dewan yang terpilih, bupati, wali kota, gubernur yang terpilih, presiden yang terpilih, itu adalah pribadi dan individu yang berkarakter. Pribadi dan individu yang berkarakter. Sehingga kita bisa menyempurnakan sistemnya, kita bisa memastikan sistemnya lebih baik kalau dengan ada individu-individu yang berkarakter. Jadi, menyelesaikan masalah korupsi itu berkenaan dengan pendidikan karakter. Kaum muda harus memilih anggota dewan yang berkarakter, pemimpin daerah yang berkarakter, pemuka agama, lembaga agama, institusi agama, gereja, masjid, organisasi agama, itu harus terus-menerus menyuarakan tentang karakter. Mengingatkan para pengambil keputusan bahwa mereka diberikan wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan untuk kepentingannya sendiri. Ini menjadi penting, rekan-rekan. Ini menjadi penting, rekan-rekan. Bahwa para pengambil keputusan itu memiliki karakter yang baik. Baru kita berbicara tentang
opportunities. Nah, ini kita berbicara bahwa sistem yang bagus itu harus dibangun, ya, harus dibangun, dan sehingga opportunities untuk melakukan korupsi itu tidak ada. Yang ketiga adalah needs, kebutuhan. Nah, ini tadi kita bicara mengenai gaji. Pastikan bahwa bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden itu sejahtera, cukup, ya. Mereka bisa membiayai keluarganya, mereka bisa mendanai kebutuhan hidupnya dan lain sebagainya. Baru habis itu expose. Nah, ini pengawasan. Kita berbicara pengawasan bahwa para pemimpin kita itu harus diawasi. Ya, tanpa ada pengawasan, korupsi pasti ada. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, saya akan menutup perkuliahan ini dengan mengatakan kita bisa punya berbagai strategi untuk mencapai inovasi. Tapi tanpa ada integritas, tanpa ada karakter, inovasi tidak akan tercapai. Karena apa? Karena kita hanya memikirkan tentang kepentingan kita diri sendiri, kita hanya memikirkan tentang kerakusan kita sendiri. Dengan adanya karakter, dengan adanya integritas, kita dapat mencapai inovasi dan pencapaian SDGs yang kita harapkan. Terima kasih rekan-rekan, sampai ketemu di mata kuliah berikutnya. Tetap semangat dan tetap berdaya. Salam SDGs.